Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maun Govilan Channel. Kita masih melanjutkan pembahasan soal ujian saringan masuk STAN tahun 2016. Kali ini kita masuk ke soal nomor 132. Oke, langsung saja kita kerjakan. The government of China led the Greenpeace blah 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 their research about the air pollution in the country. Kemudian opsi jawabannya A. Is publishing, B. Publish, C. Publishes, dan D. To publish. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal ini kita cari kata kuncinya. Dan kata kunci untuk mengerjakan soal ini adalah let. Jika ada kata kerja let, ini disebut dengan causative verb, kita singkat dengan CV, diikuti oleh agent, maka bentuk kata kerja yang mengikutinya adalah base verb. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 132 ini adalah B. Publish. Publish ini adalah base verb. Base verb ini bisa juga disebut dengan bare infinitive atau kata kerja dasar, yaitu kata kerja yang belum mengalami perubahan sama sekali. Lalu apa itu agent? Agent ini adalah orang atau benda yang melakukan tindakan. Seperti kita ketahui, dalam kausatif aktif itu ada dua pihak yang melakukan tindakan. Pihak pertama adalah subjek, dalam soal ini adalah the government of China, kemudian causative verbnya adalah let diikuti oleh agent. Jadi ada dua pihak yang melakukan tindakan. Pihak pertama adalah subjek, ini yang melakukan tindakan secara tidak langsung. Sedangkan pihak kedua yaitu agent adalah pihak yang melakukan tindakan secara langsung. Dalam artian, jika pihak pertama tidak mengizinkan, maka pihak kedua yaitu agent tidak bisa melakukan tindakan yang dimaksud. Dalam soal ini, pemerintah Cina mengizinkan The Greenpeace untuk menerbitkan hasil penelitian mereka. Jika pemerintah Cina tidak mengizinkan, maka The Greenpeace ini tidak bisa menerbitkan hasil penelitian mereka. Sehingga The Greenpeace ini menerbitkan penelitian mereka itu adalah tindakan yang secara langsung, sedangkan pemerintah Cina yang mengizinkan The Greenpeace ini adalah tindakan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tindakan dalam causative verb ini. Sekarang kita review materi terkait dengan soal ini, yaitu causative verb. Selain let, causative verb ada beberapa lagi, yaitu get dan ask, kemudian ada make, have, dan let ya. Nah, get dan ask ini kita singkat menjadi gas. Kemudian make, have, dan let ini kita singkat menjadi mahal. Nah, jadi causative verb itu terdiri dari gas mahal ya, get dan ask, kemudian make, have, dan let. Kenapa ini saya pisahkan? Karena get dan ask ini mempunyai pola yang berbeda dengan make, have, dan let. Oke, sekarang kita bahas dulu pola penggunaan get dan ask. Jadi pola penggunaan get dan ask itu seperti ini ya. Subject plus gas, kita tulis saja gas, diikuti oleh agent, diikuti oleh to infinitive. Diikuti oleh to infinitive. Ini yang membedakan ya. Kemudian pola penggunaan mahal itu subjek diikuti oleh mahal, diikuti oleh agent, itu diikuti, setelah itu diikuti oleh base verb. Seperti let tadi ya. Jadi perbedaannya di sini. Oke, jadi seandainya let ini kita ganti dengan have, maka jawabannya tetap publish.
seandainya let ini kita ganti dengan make, maka jawabannya tetap publish. Namun seandainya let ini kita ganti dengan get, maka jawabannya menjadi D, yaitu to publish. Atau apabila let ini kita ganti dengan ask, maka jawabannya juga D, to publish. Oke, sampai sini saya harap teman-teman paham. Dan yang tadi telah kita bahas ini adalah namanya causative verb yang aktif ya. Aktif. Selain ini ada juga kausatif yang pasif. Untuk yang pasif itu semuanya diikuti oleh verb 3. Jadi polanya subject plus di sini gas mahal kita singkat dengan causative verb ya. Karena semuanya masuk plus object plus verb 3. Nah, verb 3 ini bisa juga disebut dengan past participle. Jadi yang membedakan kausatif aktif dan kausatif pasif adalah di sini. Yang pertama, kalau kausatif aktif kita menggunakan agent, yaitu orang atau benda yang melakukan tindakan secara langsung. Kalau kausatif pasif, yang digunakan adalah objek, yaitu orang atau benda yang menerima tindakan. Kemudian yang kedua bedanya, kalau kausatif aktif itu kita harus membedakan gas dan mahal. Gas diikuti oleh to infinitive, kemudian mahal diikuti oleh base verb. Sedangkan dalam kausatif pasif setelah objek itu semuanya diikuti oleh verb 3. Gitu ya. Contohnya adalah David, misalnya gets his phone fixed ya. Ini kata kerja ketiga, fixed. Sorry ini tulisannya jelek. Jadi David gets his phone fixed. David ini sebagai subjek, get sebagai causative verb, kemudian his phone sebagai objek, kemudian fixed adalah verb 3. Di sini his phone fixed. Jadi David meminta teleponnya diperbaiki. Jadi his phone ini kan menerima tindakan ya, teleponnya diperbaiki oleh siapa ya? Oleh tukang servisnya gitu ya. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu tensesnya. Di sini kan gets ya, tensesnya adalah present tense. Kemudian yang di sini tadi adalah let. Ini adalah verb 2 ya. Kalau verb 1 berarti di sini harus pakai s kan. The government of China lets, kalau verb 1 ya, dan ini verb 2. Bagaimana kalau tensesnya itu berbeda-beda? Misalnya gini ya, have kan bisa jadi has, bisa juga jadi had gitu kan. Nah, tensesnya dalam bentuk apapun itu tidak mempengaruhi kata kerja setelah agent atau setelah objek. Jadi setelah agent atau setelah objek ya tetap setelah agent, apabila kausatif yang digunakan adalah gas, maka to infinitive. Apabila yang digunakan adalah mahal, adalah base verb. Tensesnya dalam bentuk apapun. Begitu juga dengan kausatif yang pasif. Di sini mau kita pakai gets atau get atau got atau gotten, itu tetap setelah objek diikuti oleh verb 3. Sehingga kesimpulannya tenses dalam kalimat itu tidak berpengaruh terhadap kata kerja setelah agent atau setelah objek. Oke, saya rasa pembahasannya cukup ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya, sehingga nanti bisa membantu ketika teman-teman mengerjakan soal ujian yang sesungguhnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin jawaban teman-teman berbeda dengan apa yang telah saya bahas di sini, bisa juga ditulis di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan ya. Kemudian jangan lupa untuk cek description box, di sana saya sudah meletakkan link soal-soal yang terkait dengan materi ini, juga soal-soal yang telah kita bahas sebelumnya. Di sana juga ada link Instagram, silahkan di-follow untuk mendapatkan update soal-soal yang setelah saya bahas dan di-upload di YouTube ini. Dan untuk mendukung perkembangan channel ini, silahkan di-like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.